Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa bina nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala Alhamdulillah la nikmatul Islam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob itu sawah ini situ tanahnya sampai ke bawah gitu. Nah, insya Allah mau tanamin duren, habis itu tanamin seling-selingnya mungkin pepaya atau apapun. Ini saya sini. Mandre. Mandre. Itu dia si Nyimas lagi asik-asik di bawah. Alhamdulillah min wa bina nasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiya dikulati latiati. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Kadang kasihan juga dia minta-minta kemana-mana gak dikasih. Ya udah gak apa-apa, yang penting barokah sob. Tadi ini barusan sob saya ngajak manajemen staff saya. Ada 7 orang, sebagian saya ajak ke satu mobil ini full tadi 3, 1, 7 jadinya 8 dengan saya. Itu ke Tabanan kerja. Saya punya lahan di sana sekitar hampir kurang lebih 1 hektar sob. Sekarang ini mangkrak gitu. Emang ditanami oleh penduduk lokal, ada coklat juga gak jalan gitu. Dulu ada sawahnya nggak dijalani juga, tapi sudah dikeringkan gitu. Dan ini bagus sob. Dan tadi saya jalan-jalan itu kayak wisata aja gitu loh. Jadi jam 11 jalan-jalan, terus saya ke sana makan bareng dulu di satu warung, di warung makan Banyuwangi, enak sob. Jadi habis makan kenyang, sholat selesai, langsung jalan ke sana gitu. Dan kenapa saya ajak mereka semua bersama? Nah ini namanya optimalisasi sob. Ketika saya masa depan saya nggak ngerti bakal gimana nanti ke depannya, kita kan di bisnis belum tentu jalan ya. Kita optimalisasi sob. Jadi apa yang kita punya aset kita optimalkan menjadi sesuatu yang berguna gitu. Satu-satu nggak bisa semuanya. Yang paling mudah adalah tanah saya di Tabanan. Tanah itu udah saya beli hampir 25 tahun sob yang lalu. Cuman baru kepikiran sekarang ini karena kemarin tuh digadaikan di Bank BPR Legian gitu. Dan kapan hari ada dua sertifikat. Saya punya 3 sertifikat di sana, 1 hektar tuh. Itu 2 sertifikat yang gede-gede itu masih jadi jaminan di sana, dan itu jadi repot saya gitu. Repotnya apa? Dan alhamdulillah tadinya saya nggak kepikir, baru tahun kemarin baru bebas gitu. 2020 ini saya 2021 ya kemarin ya. Saya bebaskan alhamdulillah 2 sertifikat itu. Karena apa? Rumit juga gitu. Rumitnya bank itu karena saya lama nggak bayar, masih denda banyak sekali, denda dan bunga gitu. Dan saya tidak mau gitu. Akhirnya diskusi ini, akhirnya kemarin alhamdulillah dapat dispensasi gitu. Mungkin saya bayar cuma sepertiganya doang gitu daripada tagihan yang mereka mau. Akhirnya saya lunasi semua, selesai dah sudah. Jadi 2 sertifikat itu aman, udah di tangan. Baru saya sekarang baru tahun ini saya punya waktu untuk menyelesaikan, mengoptimalkan gitu. Jadi 3 tahun itu mangkrak karena nggak ada yang ngurus segala macam-macam, karena itu juga masih dijaminkan. Jadi saya takutnya kalau saya udah ngotot-ngotot, udah saya rapiin, ternyata jadi nggak jadi milik saya, kan repot juga gitu loh, diambil bank gitu. Dan alhamdulillah sekarang ini baru, memang telat tapi nggak masalah gitu. Tadi barusan saya ke sana survei segala macam-macam. Ada yang garap dia nanamin pohon pepaya dan yang lainnya, nggak apa-apa, dia pohon pepaya di sela-sela pepaya itu saya tanamkan duren. Tadi ada duren musangking, bibitnya udah tinggi, udah kokoh, itu udah 90.000. Jadi ada 5 pohon, 2 musangking, 3 bawor ya. Udah gede-gede semua sama gedenya gitu loh. Itu saya beli 250.000-an satu gitu. Nah itu sudah saya beli semua, termasuk musangking yang agak kecilan sedikit gitu. Itu sekitar 10 pohon gitu. Nah itu nanti target saya sekitar 300 pohon di sana sob. Jadi dan saya tadi datang dengan BM saya, dengan semuanya, dengan karyawan saya. Dan itu rezekinya nanti jalan, itu bukan untuk saya doang gitu, tapi untuk mereka, untuk kepastian mereka gitu. Jadi kalau saya, contoh ya, kenapa saya tidak mau rezeki itu mereka berpikir bahwa dari saya semua. Saya bisa ngelakukan sendiri, tapi masalahnya apa? Berkahnya nggak ada sob. Jadi kalau untuk mereka kan, dan mereka pun nanti kalau jalan, siapa tahu nanti suatu saat gimana bisa saya bagiin tanahnya ke mereka, barang 200 meter bagi mereka atau bilang gimana. Jadi mereka sudah punya tanah dan kebun di sana, kan senang juga gitu. Saya di atasnya mungkin di pinggir jalan itu saya buatin kayak villa gitu, penginapan buat kita semua, penginapan bersama lah. Nanti saya bisa nginep di situ, Bu Siti bisa di situ, siapapun karyawan saya ngajak keluarganya bisa di situ gitu.
bisa 10 orang 20 orang mau masuk, yang penting buat ruangannya agak gede aja gitu. Dan itu kan jadi membahagiakan semua gitu. Di bawahnya kita ada kebun-kebun tadi, kebun duren. Saya rencana duren aja, tadinya mau kurma gitu, cuman kayaknya duren lebih cocok gitu. Dan di sana saya lihat durennya udah gede-gede. Ada jenis kani juga gede-gede gitu. 1 kilonya 35.000 sob, kani itu. Ya udah, nanti saya tanami itu, mudah-mudahan 3 tahun kemudian udah menghasilkan. Jadi sekarang ini saya pakai jangka panjang gitu. Kalau seandainya krisis seperti ini terus, kalau saya tanam 300 biji ya 300 biji, 100 bijinya itu anggaplah 2 juta aja satu pohonnya gitu. Kalau 300 kan lumayan, 600 juta sekali panen gitu. Jadi itu yang, apalagi yang saya tanam durian-durian kualitas Musangking, Bawor, terus kani dan yang lainnya yang mahal-mahal gitu. Kan luar biasa sob. Jadi saya mulai penanaman, mudah-mudahan akhir tahun udah selesai semua. Dan itu memang proyek jangka panjang supaya nanti optimalisasi kalau seandainya terjadi apapun, saya balik ke perkebunan. Kemungkinan besar luas tanah saya yang 1 hektar mau saya gedein sampai 5 hektar sampai 10 hektar gitu di sana. Kalau ini sukses gitu. Jadi kita lihat dulu sampai sejauh mana. Jadi saya investasi saya alahkan ke sana, ke perkebunan aja kalau nanti suatu saat gimana bisa dioptimalkan. Ini hanya harapan, dan supaya berkah saya ajak karyawan saya semua. Jadi nanti suatu saat yang melakukan manajemen itu mereka gitu. Nanti dapat hasil bagi mereka berapa, bagi saya berapa, kan luar biasa gitu. Jadi mereka nggak dapat gaji juga, tapi mereka dapat bagi hasil dari ininya. Ada Pak Mandre yang bisa mungkin ke sana tiap minggu ngeliatin segala macam. Terus saya pun akan berternak juga di situ, mungkin ada sapi sama kambing gitu. Jadi kalau ini nanti udah jadi segala macam, awal tahun depan Januarian itu saya udah bisa ternak kambing atau sapi gitu. Sehingga bisa tiap lebaran haji bisa jual ini kambing untuk haji gitu, kurban gitu. Itu cita-cita saya nganggap nih. Sedangkan kotorannya bisa untuk rabuk atau untuk pupuk bagi tanaman gitu. Itu kan cita-cita sob, namanya orang kan gitu. Siapa yang ngurus ya? Mereka semua, karyawan semua. Dan itu sudah saya tetapkan strukturnya. Yang bertanggung jawab Bu Siti GM-nya, di bawahnya Pak Mandre, ya udah ada Sandra pembelian bibit dan yang lainnya bla bla bla. Ini yang seperti ini udah dengan suaminya ikut terlibat semua, suami istri terlibat gitu. Jadi kan mereka jadi seneng gini ya. Dan ketika mereka bahagia, barokahnya jadi. Kalau mereka lihat seperti itu kan luar biasa sob. Jadi ketika sulit pun sekarang ini saya ya itu aja, saya jalan segala macam-macam menyenangkan mereka semua, senang gitu. Mungkin bulan depan sudah mulai penanaman, minggu depan seminggu 2 minggu udah mulai penanaman. Dan kan gitu sob jadinya. Mudah-mudahan ini semoga bisa jalan dengan baik ya. Mudah-mudahan sob juga kalau nanti suatu saat gimana lagi susah gini, kayak saya nggak punya ini, coba pikirkan pasti ada yang bisa dioptimalkan, keahliannya, cash, asetnya kayak atau apanya bisa dioptimalkan. Kalau bisa dioptimalkan kita optimalkan sob. Ini namanya optimalisasi karena kepastian hidup ini. Kemarin kan nanya bisnis gimana ke depan. Kalau bisnis udah tidak ada kepastian, kalau di peternakan kan pasti gitu. Atau di perkebunan kan pasti dia investasi mungkin sekarang, mungkin 3 tahun lagi ini sudah pasti ada buahnya, panen dan yang lainnya. Saya lihat tadi buahnya gede-gede banget, buah durian kani gitu. Apalagi kalau nanti ada Musangking atau Bawor, luar biasa sob. Dan tadi saya beli bibit pun itu tidak langsung, saya kan bisa aja saya beli langsung di IG juga kan banyak bibit murah-murah 100 ribuan atau berapa segala macam-macam. Saya beli bibit yang sudah jadi dari penduduk setempat gitu. Memang dia di bidang pertanian, ternyata saya ketemu dengan seorang mantan pejabat pertanian, sekarang dia hanya bertani, buatin bibit aja ya udah. Jadi kita berbagi keuntungan gitu. Jadi nggak apa-apa beli lebih mahal sedikit nggak masalah, yang penting dia ngurusin sampai penanaman gitu. Tadi saya tanya berapa biaya untuk ini, cukup murah 50.000 satu lobang gitu segala macam dengan tanamnya, ya udah biar mereka yang ngurusin semua gitu. Jadi mereka tanemin segala macam-macam, ya udah. Bismillah ya sob ya. Dan insya Allah nanti minggu depan sudah mulai ditanam di sana, minggu depan atau 2 minggu lagi. Tadi saya udah kasih DP dulu. Jadi kadang-kadang gini loh, kalau saya ngelakukan sesuatu, saya tidak mau basa-basi, saya nggak ngerti masuk tiba-tiba tadi sudah oke segala macam-macam. Saya tanam 15 pohon dulu, yang 5 pohon itu besar-besar sudah pakai polybag yang gede itu loh, pakai karung ya. Dan batangnya udah kokoh. Karena saya pengen 2 tahun sudah bisa menghasilkan kayaknya. Itu udah setahun lebih itu. Nah, itu alhamdulillah gitu. Jadi saya udah jadiin dulu. Jadi langsung saya kasih DP. Mereka udah nanti saya teleponin untuk bisa mulai nanam gitu, kasih bayar dulu gitu. Kalau udah ketanam segala macam baru saya full dulu. Dan itu dia sob. Jadi alhamdulillah
Allah itu memudahkan sob. Tadi kemarin Allah, kalau saya tuh gak ngerti tentang nanam durian. Ternyata yang penjual bibitnya itu kan ngerti, dia orang pertanian gitu. Dari cara penanamannya, ini segala macam-macam. Terus yang ngurusin pun ternyata dia yang ngurusin, yang nanamin, mengoptimalkan tanah saya tuh kemarin sebagian cuman sekitar 3.000 meteran sama dia ditanamin pepaya. Nggak masalah kamu nanam pepaya segala macam-macam kan, nanti suatu saat kalau ini udah jadi diselang-seling kan bisa gitu. Jadi itu aja sob, mohon maaf ya saya ngesebar gini. Saya cukup bahagia dan mudah-mudahan ini barokah sob. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini duriannya gede-gede sekali sob, bisa 7 kilo sob. Nah, saya mau nanam durian nih nanti di sawah saya. Luar biasa sob. Ini durian apa? Durian apa? Durian tani namanya? Tani. Oh, kani. Oh, durian kani. Hah? Ada sangking, ada kani itu. Waduh, ini dia sob.